Pukul 16:09 waktu Indonesia Barat, kita sudah di sesi kedua Trijaya Hot Topic Petang untuk edisi Rabu 18 Oktober 2023. Masih bersama Margi Sarip dan tim sore yang bertugas. Dan kini saatnya kami hadirkan program The Leaders MNC Trijaya FM. Tema kita adalah wujudkan Jakarta bebas kabel udara. Anda bisa berpartisipasi dalam perbincangan ini pendengar Trijaya, sampaikan pertanyaan, tanggapan atau komentar. Silakan di 0812 111 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM. Dan alhamdulillah sore hari ini sudah hadir di studio kami narasumber yang akan berbincang, memberikan informasi dan juga tentu saja memberikan situasi dan pemahaman terkait dengan masalah kabel udara di Jakarta. Alhamdulillah sudah hadir di studio PLT Direktur Utama PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Bapak Ivan C. Permana. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ivan. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Margi. Apa kabar Pak? Baik, baik. Sehat ya? Sehat. Segar sekali hari ini. Siap. Macet Pak tadi? Enggak, kami dekat kantornya. Deket ya? Iya. Di mana kantor Pak? Di Tamrin City Pak. Oh, Tamcit. Siap. Terima kasih loh Pak Ivan ya, meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Sama-sama Pak. Sebelum kita bicara soal JIP dan juga sosok seorang Ivan Permana, saya mungkin juga banyak pendengar Trijaya yang mau tahu, kan tema kita nih mewujudkan Jakarta bebas kabel udara ya Pak ya. Iya Pak. Nah hari ini kondisi perkabelan di Jakarta seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita lihat di Jakarta ini banyak sekali kabel-kabel yang berada di udara, terutama kabel serat optik yang biasa digunakan untuk layanan internet ke masyarakat di kota Jakarta Pak. Maksudnya kondisinya tuh masih semrawut? Masih semrawut dan masih banyak yang istilahnya kabel-kabel bergelantungan ya di tiang-tiang di seluruh Jakarta ini. Kemarin juga sempat ramai kasus ya Pak ya, yang orang kesangkut dan sebagainya. Betul. Harusnya sudah tidak ada ya Pak? Ya memang kalau kita bilang agar kabel ini rapi, kami di Jakpro, dalam hal ini saya di anak usahanya Jakpro, Jakarta Infrastruktur Propertindo, kami bertugas membangun, kita nyebutnya sih sarana jaringan utilitas terpadu (SCUT) Pak. Jadi kita membangun sarana jaringan utilitas terpadu di bawah tanah. Dan setelah sarana ini terbangun, para operator yang memiliki kabel di atas, kabel-kabel internet terutama, mereka harus memindahkannya ke dalam tanah sehingga trotoar-trotoar di Jakarta bebas dari kabel udara. Harusnya seperti itu ya Pak ya? Ya. Nah, JIP ini kan dikenal sebagai perusahaan penyedia infrastruktur dan layanan telekomunikasi ya Pak ya? Betul Pak. Nah, apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh JIP ini? Ya, jadi kami mendapatkan penugasan membangun SCUT tadi Pak. Itu ada sekitar 25 km yang sudah terbangun. Itu di daerah Mampang, daerah Senopati, Tendean, dan lain-lain, daerah-daerah Jakarta Selatan. Dan ke depan kami akan meneruskan pembangunannya menjadi sekitar 100 kilo totalnya dalam 2 tahun ke depan, dan harapannya nanti terus berkembang ke seluruh kota Jakarta yang lain. Targetnya tahun berapa tuh Pak? Targetnya kira-kira 5 tahun lah Pak, 5-10 tahun, karena memang kalau kita ngomong Jakarta kita ngomong ribuan kilometer ya. Ya. Sedangkan untuk pembangunan SCUT ini kami masih istilahnya baru saja ditugaskan dan baru membangun sekitar 25 kilo. 25 km ya? Ya. Di daerah mana Pak yang sudah dibangun Pak? Di daerah Mampang, di daerah Tendean, Senopati, Walter Mongensidi, Gunawarman dan sekitarnya. Selatan lah ya? Ya. Kami mendapat penugasan di Jakarta Infrastruktur Propertindo ini di daerah selatan dan Jakarta Timur Pak. Selatan dan timur. Ya. 25 km ya. Pak, itu nanti kabel bawah tanah itu peruntukannya untuk perusahaan telco ya Pak? Jadi kalau kita ngomongin SCUT sebenarnya harapannya adalah untuk seluruh jaringan utilitas Pak. Jaringan utilitas yang kita tahu ada 4. Pertama internet, kedua listrik, ketiga air, dan keempat gas. Pada akhirnya nanti kalau sarana jaringan distribusinya itu akan ada di bawah tanah semua. Di bawah tanah semua.
Oke. Tapi sekarang yang di 25 kilo itu yang udah masuk apa aja, Pak? Kebanyakan masih di operator ISP, Pak, internet. Oh, internet ya. Ya, Oke, ini bagian dari untuk mewujudkan smart city ya, Pak ya? betul, Pak. Oh, oke. Apa sih Pak kelebihannya kalau misalnya nanti itu bisa diwujudkan, Pak? Ya pertama-tama tentu buat masyarakat mereka akan merasakan kondisi Jakarta yang lebih aman dan nyaman ya Pak ya. Jadi tadinya banyak kabel yang istilahnya semrawut di atas, mereka akan merasakan trotoar yang istilahnya nyaman untuk dijalani gitu ya. Dan kedua untuk para operator juga mereka menjadi lebih terdata karena di atas ini kan kalau malam nanti ada yang nambah satu bapak juga nggak akan tahu kan karena saking semrawutnya ya. Iya, Mereka jadi lebih terdata. Kedua juga tidak rawan terhadap vandalisme ya, misalnya ada yang iseng motong atau apa. Dan ketiga juga kadang-kadang ada peristiwa kebakaran karena itu kan Pak. Ini juga akan mengurangi bahaya-bahaya untuk masyarakat. Belum lagi kita kalau bicara keindahan ya Pak. Ya, belum lagi kalau keindahan kota ya. Ya. Tapi mungkin yang kami utamakan keamanan buat masyarakatnya Pak. Keamanan ya. Ya, tapi nanti hasilnya pasti jadi Jakarta yang lebih indah lagi. Oke. Di bawah tanah aman Pak? Aman. Soalnya lagi mau ada gerakan bawah tanah nih Pak. Oh enggak ya? Siap. Aman Pak dari banjir apa gitu? Ya ini karena kabelnya sendiri sudah memiliki spesifikasi khusus ya, jadi kalau ada genangan tentu tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Karena mau nggak mau kita ngomong di bawah, kalau hujan kan air pasti ke bawah, pasti akan tergenang. Tapi kami memastikan spesifikasi kabel yang ada di bawah itu aman terhadap gangguan. Ya. Oke. Kemudian bagaimana JIP melakukan sosialisasi kepada masyarakat Pak mengenai program-program tadi itu? Ya, jadi setelah kami membangun nanti SCUT tersebut, kami biasanya bekerjasama dengan Dinas Bina Marga DKI. Kita melakukan penertiban kabel-kabel operator yang di udara. Kami juga bekerjasama dengan para operator dan juga masyarakat setempat. Intinya kami sangat mendukung program dari Dinas Bina Marga dan Pemprov DKI sehingga bersama-sama kami melakukan penertiban dan untuk Jakarta yang lebih baik lagi. Oh, oke. Tapi masyarakat support ya Pak? Support sekali Pak. Mereka harusnya lebih senang ya Pak ya? Lebih rapi, lebih tertata. Dan JIP kan nggak bisa kerja sendiri nih Pak. Ya. Nah stakeholder lainnya bagaimana Pak supportingnya? Jadi stakeholder kami selain dari Pemprov juga ada dari Kementerian Kominfo. Dari Kementerian Polhukam dan juga Kementerian Dalam Negeri Pak. Jadi kami menjadi percontohan pengembangan SCUT yang salah satu yang sukses di Indonesia. Ya, karena kalau kita lihat di kota-kota lain banyak juga inisiatif menurunkan kabel, tapi sampai hari ini yang mencapai 25 km baru kami. Baru Jakarta. Ya, baru Jakarta. Berapa lama sih Pak proses pemindahan itu Pak? Proses pembangunan sendiri sekitar 6 sampai 9 bulan. Proses pemindahan tentu melihat juga kondisi dari operatornya dan juga layanan ke masyarakat. Jadi kalau diibaratkan bukan kita istilahnya kabel yang di atas kita copot dipindahin ke bawah, tapi kita masang kabel yang di bawah baru yang di atas dibersihkan. Jadi seperti itu prosesnya. Nah kalau prosesnya itu kami tentu kerjasama dengan operator-operator ISP sehingga layanan yang dirasakan oleh masyarakat pengguna-pengguna internet di rumah-rumah tidak terganggu Pak. Jadi selama proses pembangunan dan pemindahan tidak mengganggu pelayanan ya Pak? Ya, itu yang kami tujukan. Jadi selain bisa lebih bersih dan layanan internetnya bisa jadi lebih handal Pak. Karena kan lebih bagus ya. Tadinya lebih canggih, lebih cepat. Kalau di atas kan kesenggol dikit putus gitu. Kalau di bawah kan nyenggolnya lebih susah. Iya. Jadi aman dari banjir, aman dari hujan ya Pak. Iya, aman dari hujan. Panas dan sebagainya ya. Oke. Baik. Pak, saya sempat ngobrol dengan beberapa kawan dari masyarakat telekomunikasi Pak ya. Iya. Ini ada efeknya loh Pak terhadap tarif internet. Nah, ini bagaimana Pak? Ya, jadi kami juga bekerja sama dengan Abjatel dalam hari ini Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. Jadi kita menemukan sering kami melakukan namanya FGD Pak, Forum Group Discussion, di mana di situ kita berbicara
di satu sisi memang operator telekomunikasi tersebut butuh menghasilkan revenue, tapi di sisi lain tentu dari kami di Kota Jakarta juga ingin keindahan yang baik untuk kota. Nah akhirnya per hari ini sih sebenarnya semua stakeholder sudah setuju lah, Pak. Karena katanya biaya untuk di bawah tanah dengan di atas lebih mahal di bawah ya Pak? Sebenarnya biaya di bawah itu sangat murah, Pak. Karena saya sendiri kan dari operator telekomunikasi jadi saya tahu hitungan bisnisnya itu lebih murah. Hanya saja memang kalau di atas kadang-kadang ada yang bandel masang 2 sekarang, numpuk. Besok masang 5. Ya tadinya nggak ketahuan jadi ketahuan jadi. Iya. Tentu ada konsekuensi Pak ya. Yang pasti tadi lebih aman, terus layanan juga lebih canggih ya Pak ya, lebih cepat ya. Ada planning apa lagi Pak dari JIP ini ke depannya? Kalau JIP kami fokus di infrastruktur telekomunikasi Pak. Selain kita membangun SJUT, kami juga membangun tower untuk operator. Di mana kita sedang mengusahakan yang kita sebut smart pole ya. Jadi Jakarta itu banyak pole-pole yang istilahnya hari ini hanya merupakan penerangan jalan umum, itu nanti bisa multifungsi lah. Itu yang sedang kami usahakan juga. Dan juga kami memiliki beberapa bisnis internet lainnya. Ada ekspansi apa Pak yang mau dilakukan nih selain program-program tadi? Ya selain SJUT tentu kami juga mengembangkan namanya program proyek digital signage ya Pak. Jadi kalau Bapak lihat dari MRT di Blok M sampai Lebak Bulus itu banyak ada Videotron, itu kebetulan milik kami juga. Itu kami usahakan. Melalui bagian dari JIP juga ya. Pak. Apa sih Pak visi misi dari JIP ini? Visi misi JIP tentu menjadi perusahaan yang terdepan dalam teknologi ICT, penyedia jaringan infrastruktur komunikasi dan telekomunikasi Pak. Ini berarti kan anak usaha dari BUMD ya Pak? Betul, kami anak usaha Jakpro Pak. Anak usaha Jakpro BUMD. Dan selama ini partner kerjanya lebih banyak mana Pak? Kalau kami karena bergerak di bidang telekomunikasi, partner kerjanya banyak kan ISP Pak. Ada Telkom, ada Icon Plus, ada Moratel dan lain-lain. Nah sebenarnya kalau kita bicara Kota Jakarta, tantangannya apa Pak? Dari sisi dari sisi bisnisnya JIP ini? Ya, tantangannya di Kota Jakarta tentu pertama dalam hal pembangunan SJUT-nya Pak, karena untuk membangun tentu masyarakat akan sedikit terganggu ya karena ada pembangunan. Tapi ini adalah one time di mana saat selesai pembangunan, setelah itu tidak ada lagi gali-gali operator internet yang lain gitu. Karena kan kalau hari ini setiap operator internet pingin pasang pasti diganggu jalannya. Nah sekarang kalau dengan adanya SJUT kita gali sekali, tapi nanti mereka tinggal istilahnya pasang, tinggal tarik lah. Tinggal tarik ya. Bisa dipakai rame-rame itu SJUT-nya Pak ya. Iya betul Pak. Iya. Oke, baik. Anda pendengar TJ silakan yang mau tanya-tanya atau mau kasih tanggapan atau komentar atau masukan ya silakan di 0812 111 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC3JFM. Nih ada yang nanya nih dari Pak Sugeng. JIP ini sudah berapa lama Pak Ivan? Jadi JIP sebenarnya dibikin sejak tahun 2006 Pak. Kami baru saja berulang tahun yang ke-17. Selamat ulang tahun. Sweet 17. Lagi lucu-lucuan ini ABG ya. Dan kami memang dibentuk khusus untuk infrastruktur telekomunikasi. Kami sebelumnya namanya Jakom, Jakarta Komunikasi. Tapi karena ada dirubah namanya menjadi Jakarta Infrastruktur Propertindo. JIP ini ya. Udah 17 tahun tuh Pak Sugeng ya. Iya. 17 tahun ngapain aja Pak? Jadi kita banyak membangun tower ya untuk para operator telekomunikasi, kan mereka butuh pemancar BTS. Kami bangun di Jakarta sudah cukup banyak Pak. Pak ini khusus Jakarta apa penyangga ibu kota juga termasuk Pak? Kami punya juga bisnis ya di Jabodetabek ya, istilahnya di daerah Bogor juga kami ada ya. Di daerah Tangerang juga ada, dan kami juga ada juga di daerah 3T yang tertinggal. 3T. Main juga di sana Pak? Ya, tapi kami istilahnya memprovide akses internetnya lah untuk sekolah dan BTS. Tapi bukan yang
baru-baru ini Pak. Oke, 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 oke. Berarti itu masuknya tugas negara ya Pak ya? Iya betul Pak. Bukan bisnis oriented Pak, bukan ya? Selalu bisnis oriented Pak, cuma ya marginnya nggak besar lah. Oh, iya. 3T tadi ya. Iya. Tapi nggak ikut proyek BTS kan Pak, nggak ya? Nggak Pak. Enggaknya cepet banget ya. Cepet. Iya. Oke. Tadi Pak Ivan cerita memang basicnya dari Pak Ivan bisnis apa? Basicnya Jadi saya ISP itu tadi ya. Ya, saya awalnya saya kerja di Telkomsel, Pak. 23 tahun di Telkomsel, kemudian saya pindah ke Icon Plus. Dan sekarang saya ada di grup Jakpro. Oh, basicnya orang telco ya Pak ya. Iya. Oke. Kemudian bisa nyebur ke, berarti kan ini termasuk perusahaan plat merah ya Pak? Jatuhnya Iya. apa Pak? Iya, sebenarnya kalau dibilang JIP ini sama dengan Telkomsel ya. Kalau kita ngomong Telkomsel kan anak BUMN Oh Telkom. iya, Nah, kalau iya. JIP ini anak BUMD Jakpro. Ya hampir sama lah. Hampir sama ya. Dan sebelumnya di Icon Plus juga sama anak BUMN PLN seperti itu ya. Oh iya. Berarti Pak Ivan ini kalau dibelah darahnya merah putih nih. Siap. Udah berbakti untuk perusahaan-perusahaan plat merah ya. Iya. Oke. Apa yang menarik bagi seorang Ivan Permana sehingga mau nyemplung di JIP ini? Apa tantangannya? Ya, JIP? jadi kalau boleh dibilang awalnya internet Indonesia itu sekitar tahun 92-93 ya, dimulai dengan adanya pemasangan kabel internet pertama dulu kebetulan di ITB. Saya dulu membangun internet di sana. Oke. Dan juga waktu masuk Telkomsel juga saya mengembangkan istilahnya internet ya, dari mulai JPRS, 3G ke yang hari ini LTE. Di Icon Plus juga saya membangun istilahnya kalau dulu PLN Connect ya, jadi internet ke rumah. Dan hari ini sebenarnya saya membereskan apa yang sudah saya tarik dulu. Jadi memang kabel yang di atas ini kan terjadi semrawut karena banyaknya operator ISP yang narik kabel. Nah ini intinya di JP ini tantangannya bagaimana kita membuat internet Indonesia tumbuh tapi dengan lebih rapih. Oke, benar. Jadi nanti kalau semuanya udah ikut SJUT ini, selain rapi, tertata dan juga mudah diawasi ya Pak? Ya, mudah diawasi. Dari adanya oknum-oknum yang tadi itu ya. Asal narik, asal masang. Gitu ya. Impaknya kalau mereka asal narik kan bisa jadi ada kejadian yang merugikan masyarakat ya Pak ya. Pak, untuk PAD sebesar apa sumbangsinya Pak? Buat PAD kami cukup besar kami karena untuk membangun SJT kami membayar retribusi juga. Ya ada. Iya. Oke. Jadi memang ada apa sumbangsinya juga untuk pemasukan asli daerah ya untuk DKI Jakarta. Oke. Pak, apa sih Pak serunya berkecimpung di dunia telco ini bagi seorang Ivan Permana? Ya memang kalau kita lihat dunia telco ini sudah sangat berkembang pesat ya Pak. Mulai dari awalnya itu cuman kalau Bapak ingat GPRS ya, BlackBerry, sekarang orang sudah semuanya nonton YouTube. Ya ke depan ini kan kita ngomongin teknologi 5G dan 6G. Itu nanti akan menjadi landasan bagi aplikasi-aplikasi baru Pak, seperti yang baru-baru ini di launching oleh Apple, virtual reality, augmented reality dan lain-lain, di mana itu membutuhkan bandwidth yang jauh lebih besar lagi. Nah, disitulah kami berperan untuk membangun infrastrukturnya sehingga nanti masyarakat bisa menikmati layanan internet yang jauh lebih baik dari hari ini. Infrastruktur internet kita terutama di Jakarta hari ini seperti apa Pak? Sebenarnya infrastruktur di Jakarta sudah sangat masif ya Pak. Jadi kalau kita ngomong persaingan di perumahan saja kan sudah banyak nih kita pilihan operator untuk kita internetan di rumah. Hanya saja memang masih ada bagian-bagian di Jakarta yang memang bisa ditingkatkan Pak. Contohnya kami juga membangun internet di dalam rusun, karena dalam rusun banyak masyarakat di dalam rusun tuh belum bisa menikmati internet. Oke. Pak, misalnya orang awam nih, itu kan kalau internet maunya cepet aja ya. Sebenarnya apa yang harus dipahami oleh publik terkait dengan internet nih? Pasti ukurannya harus yang cepat gitu. Ya kalau internet itu memang kalau dilihat tergantung dari sisi bandwidthnya ya. Semakin banyak bandwidth tentu semakin butuh infrastruktur yang lebih besar. Dan kalau memang butuh yang lebih besar artinya mereka ya harus membayar lebih mahal ya, kira-kira seperti itu.
Nah, tapi memang kalau secara internet Indonesia ini sudah berkembang puluhan ribu kali lipat ya Pak, kalau dibanding 20 tahun yang lalu gitu ya. Jadi kalau 20 tahun yang lalu kita ngomongin email ya, GPRS, BlackBerry, sekarang kita mungkin orang sudah jarang email, lebih banyak WhatsApp gitu ya. Tapi untuk bisa melakukan inovasi di digital tersebut tentu butuh infrastruktur yang makin besar ya Pak. Kayak contohnya kan sudah ada TikTok, sudah ada Instagram dan lain. Hari ini semuanya sudah bergerak ya Pak. Kalau kita lihat 10 tahun yang lalu jarang sekali ada gambar bergerak gitu di Facebook dan lain-lain. Pak, apa sih potensi gangguan untuk layanan internet Pak? Potensi gangguannya tentu saja kalau misalnya infrastrukturnya terganggu Pak. Contoh kalau kabelnya ketabrak mobil gitu misalnya ya, kalau di atas kabel yang ketabrak mobil putus, ya tentu internetnya akan terganggu. Dan juga kadang-kadang memang ada transmisi yang dari lokasi pengguna ke luar negeri itu terganggu bisa karena ya itu banyak titik-titik internet yang memang agak rawan dan perlu perhatian khusus. Dengan adanya SJUT nanti akan meminimalisir tadi itu Pak potensi-potensi tadi itu ya. Pak, ini operator nanti diwajibkan untuk masuk ke SJUT ini atau bagaimana Pak? Betul Pak, jadi nanti operator secara peraturan gubernur kalau sudah terbangun SJUT-nya harus masuk karena kalau tetap di atas tujuan daripada pembangunan SJUT ini tidak tercapai Pak, buat Jakarta yang lebih aman dan nyaman. Jadi mau nggak mau harus patuh ya. Kalau sudah tersedia sarannya tadi itu. Sekarang baru 25 km ya Pak ya. Udah masuk semua Pak di jalur itu? Jadi kalau jalur Mampang sudah, ini kita lagi melanjutkan ke jalur Tendean dan lain-lain. Karena tadi Pak, jadi kami berusaha agar layanan ke masyarakatnya tidak terganggu. Jadi kita nggak langsung potong habis gitu. Jadi kami melakukan sosialisasi, komunikasi dengan seluruh operator sehingga mereka bisa sukarela masuk dan membersihkan kabelnya. Ada kepuasan apa sih Pak bagi seorang Ivan Permana bergerak di dunia telco ini? Jadi kalau dari saya sendiri kepuasannya tentu saja internet yang baik ya Pak ya, internet yang baik, terus infrastruktur yang rapi dan bagus dan memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat Jakarta tentunya. Karena internet ini udah nyaris menjadi sembako ya Pak? Iya, jadi kalau tadi kita bilang internet ini sudah menjadi utilitas tadi Pak, makanya namanya sarana jaringan utilitas ya Pak. Karena kalau dulu kita ngomong utility itu adalah listrik dan air, sekarang sudah nambah internet dan gas. Gas ya. Oke. Pak, sebagai leader di Jakarta Infrastruktur Proportindo, karena kita program the leader ya, pola kepemimpinan apa yang Pak Ivan terapkan di JIP ini? Kalau saya biasanya polanya lebih ke arah inclusion ya Pak. Jadi saya mencoba mengajak ke seluruh stakeholder untuk bersama-sama memikirkan bagaimana kita bisa mencapai target. Contohnya nih untuk SJUT, saya mengajak seluruh komponen baik dari internal JIP, baik dari Bapak perusahaan Jakpro maupun dari stakeholder yang lain, dari Telkom, dari PLN dan lain-lain. Kita sering ngumpul Pak. Jadi bicara bagaimana kita mencari solusi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Oke. Apa yang masih menjadi kendala Pak untuk mewujudkan tadi itu? Mungkin kendalanya hari ini sudah tidak ada ya Pak. Hanya pekerjaannya saja yang memang harus ditambah gitu. Karena kalau kita ngomong Jakarta itu kita ngomong ribuan kilometer, sedangkan kami baru membangun 25 mau ke 100 dan mudah-mudahan nih kalau kami mulai bisa berjalan kecil, berlari kecil, nanti kita bisa berlari kencang ke depannya. Oke. Ada contoh nggak Pak di negara mana, entah itu di Asia, terutama di Asia Tenggara, yang bisa menjadi rujukan kita untuk bebas kabel udara ini Pak? Kalau rujukan kabel yang bebas udara sudah ada beberapa kayak di Singapura Pak, kayak di Malaysia. Hanya saja memang karena pembangunan SJUT ini melihat tadi tidak terlalu memberatkan operator dan juga untuk kami juga pembangunannya tidak terlalu mahal. Itu kami membuat standar sendiri. Jadi kita
beda dengan kayak di Eropa gitu, kita punya gorong-gorong yang besar, di mana Oke. dalam gorong-gorong besar tuh banyak kabel. Kalau di Indonesia hal ini kalau dilakukan nanti akan jatuhnya terlalu mahal tadi, Pak. Hmm. Jadi kita berusaha membangun yang paling efisien, dan sebenarnya SJUT yang kami bangun di JIP ini sudah menjadi percontohan, Pak. Banyak beberapa pemerintah kota atau pemerintah provinsi di Indonesia yang datang ke kami untuk belajar bagaimana ini bisnis bisa berjalan. Karena membangun itu satu hal, Ya. tapi mengoperasikannya, bekerja sama dengan operator untuk turun itu adalah banyak seninya lah. Iya, 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 Pak. iya, 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 benar Pak. Iya, Iya, Pak. iya, iya. Saya memang sempat ngobrol juga dengan beberapa kawan Telkom, mereka masih nahan ya Pak, Iya, karena iya. menyangkut tarifnya ya Pak ya. Siap. Sekarang sudah, Pak. Oh sudah, Sudah. sudah ketemu ya, sudah deal ya. Sudah setuju, dan ya mereka Karena tinggal mereka kan waktu dipaksa turun. untuk masuk kan Pak. Eh, di disarankan, Pak. Saran. Ya. Iya. Tapi memang harus begitu, kalau enggak Iya. ya aut-autan kan Pak ya. Ya, satu autan, dan kadang mereka juga bandel ya, Bu. Iya. Izinnya narik satu, yang ditarik 10 gitu kadang-kadang gitu, Pak. Iya, iya, iya. Siap, siap Pak Ivan. Oke, kita sapa dulu pendengar Trijaya. Ada Pak Ronald Patinama. Selamat sore Pak Ronald. Bung Margi, tolong tanyakan ke Narsum, jika saluran-saluran tersebut dipindahkan ke bawah tanah, berarti warga harus membongkar beberapa bagian dari tempat tinggalnya untuk pemasangan kabel saluran PLN dan Telkom. Apakah pemerintah akan menanggung biaya bongkar dan perbaikannya? Silakan Pak Ivan. Ya, baik. Untuk salurannya sendiri sebenarnya itu dibangun di lahannya Pemprov, Pak. Jadi kami Oke. membangunnya kalau tidak di trotoar, ada di jalan. Terkadang kalau kita berjalan, kita melihat ada semacam aspal yang ada tutupnya itu. Nah, itu sebenarnya itu adalah SJUT yang dibangun oleh Oke. kami. Ya, ya, ya. Untuk ke rumah-rumah tentu masih menggunakan metode yang sama, dan harapannya tentu masyarakat nanti untuk yang berlangganan misalnya layanan internet, mereka operator akan membangun, kita sebutnya si persil, jadi lebih ke arah itu junction box di tanah lah, di mana itu tidak besar, dan biasanya kalau saya langganan ya nggak apa-apa, itu ditaruh di sekitar rumah gitu. Iya, ya, oke. Itu ya Pak Ronald ya, mudah-mudahan terjawab ya. Ada Pak Haji Samsul. Sore Bung Margi, kabel yang di kampung-kampung juga banyak yang menjuntai. Apakah nanti dibenahi juga? Makasih Bung Margi katanya. Monggo Pak Ivan kalau mau merespon. Siap, Pak Margi. Jadi kami saat ini penugasan dari Pemprovnya masih di jalan-jalan utama ya, Pak ya. Jadi untuk masuk ke perumahan ini kelihatannya masih agak panjang karena jalan utama masih banyak sekali PR kami. Tapi segera nanti setelah jalan utama ini selesai, tentu akan masuk ke rumah-rumah juga. Oke. Timur belum jalan nih Pak, timur ya belum ya? Timur mudah-mudahan bulan depan kita sudah mulai. Jadi nanti 100 kilo ini kami harapkan setahun dari sekarang sudah selesai semua, Pak. Nanti setelah itu baru kita ngomong yang lebih panjang lagi. Jadi intinya kami proses dalam 2-3 tahun sekarang ini masih inisiasi ya. Kalau istilahnya bayi masih merangkak, dan kami mulai berlari kecil, dan nanti kami lari kencang setelah. Pak, itu yang di Saharjo itu ya Pak, salah satunya yang waktu itu dibangun ya, sempat ya? Iya. Ya kan Pak ya? Iya, Saharjo. Jadi setelah ada pembongkaran, kemudian di atas aspal itu kayak ada tutupnya, itu SJUT ya Pak ya? Ada SJUT, ada saluran limbah macam-macam sih Pak. Jadi nggak semuanya SJUT. Iya. Tapi yang Saharjo termasuk ada SJUT juga? Iya, betul, ada ya Saharjo. Ada ya. Oke. Nah Pak, dengan tadi misalnya yang sudah dibangun 25 km, misalnya di daerah mana tadi Pak? Mampang ya Pak, yang sudah daerah Mampang rapi ya? Ya. Itu berarti sekarang atasnya udah rapi ya Pak? Sudah rapi. Mampang yang sisi utara ya, Mampang sisi selatan ini akan kami kerjakan di akhir tahun ini juga. Jadi Mampang terbagi dua. Mampang yang Duren sampai ke Duren 3 dari Gatsu itu sudah, dari nanti Duren 3 ke ujung kita selesaikan tahun ini. Duren 3 berarti dekat rumah Pak Sambo itu ya. Pak, respon masyarakat gimana Pak setelah ada SJUT kemudian atasnya rapi gitu, gimana Pak respon masyarakat di daerah itu? Masyarakat banyak yang terkejut ya, mereka nggak menyangka bahwa ini bisa rapi,
Dan mereka senang sih karena memang asalnya tuh kayak Semrawut banget ya. mereka ngelihat Pak, kalau dulu saya otak saya jadi ikut semrawut kalau lihat kabel. Iya, Sekarang dengan rapian ini mereka bener. jadi lebih senang lah. Jadi rapi ya Pak ya. Iya. Berarti udah nggak ada lagi tuh ya perang tiang ya Pak, udah nggak ada lagi ya di atas ya. Ya tiang-tiang kalau daerah situ sudah dicabut. Jadi kalau kita ngomong Mampang itu sebelum kami bersihkan Pak ada 100 lebih kabel di atas itu Pak. Ya, kami istilahnya bangun SJUT di bawah, pelan-pelan kami pindahkan semuanya ke bawah dan sekarang dari 100 kabel itu sudah semuanya di bawah. Oh, sudah Iya. turun semua ya Pak Sudah ya? turun semua. Alhamdulillah, layanan makin mantap, Iya. kota makin indah ya Pak ya? Iya, betul Pak. Jadi sebenarnya potret daerah-daerah yang sudah dibersihkan tadi itu Iya. bisa eh, disosialisasikan kepada masyarakat yang lain ya Iya, Pak ya? iya betul Pak, betul. Jadi mereka juga punya hope juga ya Pak. Oh Iya. ntar jadinya kayak gini. Jadi Iya. ketika ada pembangunan agak sedikit terganggu, mereka akan merasa nanti akan lebih beres ya Pak ya? Iya, betul, Oh. betul Pak. Pak rata-rata kalau pembangunan SJUT itu berapa lama Pak? Tergantung ya Pak, berapa kilometernya, tapi kemarin yang contohnya kami baru bangun 5 kilo itu cuman di bawah 3 bulan. Di bawah 3 bulan, Iya. sepanjang 5 kilometer. Iya. Oh. Ini kalau kita, tapi kan kalau kita ngomong 100 kilo bukan serial gitu Pak ya, kita Iya. lakukannya paralel. Harapan kami nanti untuk yang 100 kilo ini kita bisa bangun dalam 6 sampai 9 bulan. Oke, paralel tadi itu ya. Iya, paralel. Oh, iya. Oke, ini ada Pak Rosferry Dharma Bakti. Mas Margi tolong tanyakan apakah kabelnya aman kalau terendam air dalam kurung banjir? Siap. Untuk kabel fiber yang dalam hal ini untuk internet itu tidak ada listriknya Pak. Jadi secara umum aman karena kabel fiber itu isinya bukan tembaga tapi isinya kaca. Oke. Justru kabel fiber yang terpotong di udara itu berbahaya sebenarnya karena kacanya sangat tipis dan bisa terhirup oleh masyarakat. Itu lebih berbahaya Pak. Iya. Karena kalau terhirup nanti paru-parunya bisa terganggu. Iya. Ya, jadi kita kayak kena serpihan kaca tapi di dalam paru-paru itu kan susah bersihinnya. Oke. Itu sangat berbahaya. Justru dengan dia di bawah, selain tidak nyetrum karena itu kaca, kedua ya masyarakat juga jadi potensi gangguan itu bisa hilang gitu. Ya. Iya. Oke. Ini ada lagi Pak Usep. Pak Ivan, rencana timur di daerah mana Pak? Timur yang sedang kami akan kerjakan dalam waktu dekat itu daerah Pramuka Pak. Oh, Pramuka. Pramuka, Matraman itu sudah. Oh, sekitar situ ya. Kami sudah sedang berkoordinasi dengan Pemprov untuk pelaksanaannya karena kadang kan ada waktu-waktu di mana ini tidak boleh dikerjakan ya. Contoh kita akan masuki masa kampanye kan kalau nanti kami tutup jalannya seperti itu. Jadi ada pekerjaan yang akan kami lakukan, tapi juga harus ngelihat schedule dari Jakarta itu sendiri. Contoh yang terakhir ada ASEAN gitu ya, jadi kami hentikan dulu pekerjaannya gitu. Iya. Dan sejauh ini belum ada penolakan ya Pak ya? Belum ada Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Artinya sosialisasi dari JIP juga cukup bagus ya Pak ya. Siap. Memberikan informasi kepada publik akan manfaat dari SJUT ini tadi ya. Iya Pak. Untuk Iya. jangka panjangnya ya. Iya. Oke, itu ya Pak Asep ya. Nanti timur akan dimulai di daerah sekitar Pramuka. Pramuka dan Matraman. Pramuka dan Matraman. Oke. Tadi kapan Pak 100 kilo tuh rencana? Rencana selesai di Agustus tahun depan, Pak. Agustus tahun depan ya. Kita akan mulai mungkin bulan depan. Bulan depan ya. Ya. Nah, kalau goal pribadi seorang Ivan Permana apa nih Pak? Ya, goal saya tentu dari sisi masyarakat Indonesia ya bisa lebih menikmati layanan ICT yang lebih handal, lebih baik, dan juga nanti akan muncul aplikasi-aplikasi digital yang harapannya bisa menumbuhkan startup baru di Indonesia, Pak. Iya. Pak, ini kalau secara sederhana berapa bedanya kecepatan antara internet yang kabel udara dengan yang bawah, Pak? Ada gambarannya nggak Pak? Sebenarnya kalau secara kecepatan kabel udara dan kabel yang di bawah sama Pak. Kalau ngomongin fiber teknologi, hanya saja memang
untuk fiber sendiri sudah banyak inovasi-inovasi ya. Kalau kita ngomong misalnya 10 tahun yang lalu 1 Mbps itu udah gede banget. Sekarang kita ngomong 100. Nah, mungkin 10 tahun lagi kita ngomong 1000. Tapi kabel fibernya tetap itu aja sih. Jadi sama, hanya saja nanti ada teknologi kita nyebutnya teknologi modem, modulasi demodulasi yang lebih baru lagi yang bisa lebih cepat lagi. Ini ada satu lagi dari Pak Wijaya. Mas Margi tolong tanyakan bagaimana maintenance untuk SJUT. Ya, karena sifatnya SJUT ini dikubur di bawah tanah, maintenance sangat minim kita lakukan, kecuali memang misalnya ada contoh yang terakhir ada PLN mau bangun jaringan tegangan menengah, tapi tidak di dalam SJUT Pak, itu kita koordinasi sehingga kabelnya tidak bertabrakan lah di bawah tanah itu. Ya. Jadi tapi secara maintenance tentu kami memiliki tim yang patroli di sekitar daerah. Kebanyakan sih ada kerusakan, misalnya ada kecelakaan sehingga ada tutup yang terganggu seperti itu. Lebih banyak seperti itu. Itu kedalaman berapa sih Pak? Kalau ininya kira-kira kedalaman 1,5 sampai 2 meter. Diameternya Pak? Diameternya sendiri kalau dibayangkan mungkin bukan bolong tapi lebih ke arah banyak duct ya, polongan. Polongan kabel inilah yang nanti para operator masukin kabel fibernya. Jadi satu operator punya istilahnya polongan khusus. Jadi mereka bisa naruh kabelnya. Jadi udah disediain tuh ya Pak ya, lubang-lubangnya, tinggal operator mau masuk di mana ya. Ya, betul. Tahan gempa nggak Pak? Tahan ya. Karena kecuali tanahnya retak ya Pak ya. Kalau cuma gempa aja nggak ada masalah. Nah Pak, untuk kondisi force major misalnya itu sudah disiapkan juga Pak ya? Untuk betul. Misalnya kalau misalnya terjadi sesuatu di bawah tanah di SJUT-nya itu recovery atau apanya terhadap pelayanan juga sudah disiapkan ya Pak? Sudah. Misalnya kalau misalnya ada pembangunan dan tergaruk oleh beko, kami sudah ada prosedurnya sehingga ini bisa disambung secepat mungkin, Pak. Tapi memang kalau kita bangun SJUT itu kalau kita lihat jalan tidak di satu sisi, Pak. Ada sisi kiri, ada sisi kanan, itu dua-duanya kami bangun. Jadi harapannya kalau tergaruk satu masih ada jalan sebelah kirinya gitu misalnya. Oke. Jadi insya Allah aman ya Pak ya. Aman insya Allah. Jadi plan B-nya sudah disiapkan juga ya. Satu lagi ya Pak Ivan, ada Pak Benyamin nih. Bung Margi, adakah teknologi tanpa kabel optik katanya? Ya, hari ini sebenarnya kalau kita ngomong teknologi tanpa kabel optik adalah backbone-nya dari seluruh infrastruktur telekomunikasi Pak. Baik mau kita bicara LTE, 5G dan lain-lain, tetap butuh kabel fiber optik. Kalau ditanya tentu ada, tapi di Indonesia belum masuk ya. Itu teknologinya Pak Elon Musk yang Starlink itu. Cuma itu memang masih eksperimental. Baik. Jadi kalau kita kembali ke tema wujudkan Jakarta bebas kabel udara, itu kira-kira kapan Pak Jakarta bebas kabel udara? Harapan kami seluruh total Jakarta bisa bebas udara dalam waktu 5 sampai 10 tahun, Pak. 5 sampai 10 tahun ya. Karena memang untuk pembangunan kita membutuhkan waktu dan hari ini kita sudah mulai mau berlari kecil. Ini kalau kita sudah berlari kencang, mungkin dalam 5 tahun bisa kita hapus. Insya Allah ya. 5 sampai 10 tahun, tapi insya Allah bisa percepat ya Pak, sekitar 5 tahun ya. Amin. Itu seluruh Jakarta ya Pak ya? Seluruh Jakarta ya. Kalau saya lihat sekarang kayaknya selatan, timur tadi memang itu yang penugasannya sih Pak ya? Iya, penugasannya. JIP ini ya? Iya. Nah daerah lain siapa Pak yang ngerjain Pak? Jadi kalau bilang penugasan sebenarnya dari Pemprov menugaskan Jakpro melalui JIP, dan kedua ada Saranajaya. Saranajaya. Ya, Saranajaya mendapat tugas di
Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, Pak Marki. Oh, teknologinya Ya. sama, Pak? Teknologinya sama. Oh, Ya. ini bagi-bagi kue aja lah ya. Bagi-bagi tugas lah. Bagi-bagi tugas. Karena banyak banget yang Banyak dibangun. banget. Oh iya Ya. benar-benar benar. Jadi bisa mempercepat juga tadi itu Pak Iya, ya. betul, Oh, betul. dan semuanya ini BUMD dan anak usaha dari BUMD ya. Iya. Oke, baik. Terakhir benang merah dari obrolan kita, Pak Ivan, kita bicara soal mewujudkan Jakarta bebas kabel udara dan juga terkait dengan penugasan dan tupoksi dari Jakarta Infrastruktur Propertindo. Silakan Pak Ivan. Ya baik, mungkin sebelumnya terima kasih Pak Margi sudah diberi kesempatan, dan harapannya tentu seluruh masyarakat maupun stakeholder mendukung segala upaya kami di Jakarta Infrastruktur Propertindo untuk mewujudkan Jakarta yang lebih aman dan nyaman, baik secara layanan internet maupun secara berkehidupan sehari-hari. Ya, Gitu. ya. Oke. Untuk masyarakat yang nanti daerahnya akan terkena pembangunan SJUT, ada pesan apa Pak Ivan? Ya, kami mohon izin dan Oke. mohon maaf kalau memang agak mengganggu trafiknya ya, tapi kami melakukannya seminimal mungkin dan secepat mungkin sehingga masyarakat yang terganggu juga tidak merasakannya terlalu lama waktu pembangunannya. Sehingga setelah itu kabel-kabel bisa turun ke bawah dan masyarakat akan mendapatkan benefit yang lebih baik. Oke. Dan dipastikan daerah tempat tinggal Anda akan lebih indah ya. Betul, Pak. Karena udah nggak ada lagi tuh kabel-kabel yang semrawut. Iya. Oke, Pak Ivan C. Permana, terima kasih sudah meluangkan waktu, Terima sudah kasih. bercerita, sudah sharing. Semoga ini menjadi informasi dan pengetahuan serta bermanfaat untuk pendengar Trijaya, Pak Ivan ya. Terima kasih, Pak Sukses Margi. selalu, sehat selalu, semoga tercapai program dan juga cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pak Ivan bersama PT Jakarta Infrastruktur Propertindo JIP ya. Oke. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ivan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian pendengar Trijaya, program The Leader MNC Trijaya FM. Kita mengangkat tema mengenai wujudkan Jakarta bebas kabel udara bersama PLT, Direktur Utama PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, Ivan C. Permana. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan ya. Semoga bermanfaat dan kita lanjut lagi di Trijaya Hot Topic.